Dherekaken siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah kita dapat melanjutkan episode yang kedua dari syarah Burdah. Setelah kemarin kita membahas sejarah tentang qasidah ini, bagaimana awalnya Imam Busiri rahimahullah menulis qasidah ini, dan sedikit kita membahas tentang manaqib Imam Busiri kemarin, dan kita kemarin juga bahas tentang metode qasidah yang dipakai oleh Imam Busiri adalah menyerupai para penyair-penyair Arab, ya. Maka Imam Busiri melanjutkan lagi di bait yang keempat. Kemarin kita bahas 3 bait, ya. Ini bait yang keempat. Kemarin kan bertanya-tanya, ya. Ini karena apa ini nangis ini? Karena angin atau karena melihat petir atau karena teringat dengan kekasih, ya. Semuanya kembali kepada kekasih kemarin kan. Terus kemudian pura-pura gak cinta. Karena biasanya orang kalau cinta itu gak langsung to the point gitu, ya. Nah, gitu ya. Pura-pura pertama bilang pura-pura gak cinta. Ketika ditanya, kamu ini gak ngaku cinta, padahal kalau disuruh berhenti nangis gak berhenti. Ingkul takfufa hamatat, malah tambah deres air matanya. Dan hati kamu kalau suruh berhenti untuk cinta, ingkul tastafik yahimi, malah tambah menjadi-jadi rindunya. Terus dilanjutkan lagi. Ini kan Imam Busiri kan ngomong sendiri. Metodenya orang penyair Arab itu kayak bicara sama dirinya sendiri. Kayak ada 2 orang gitu, ya, bicara sama dirinya sendiri. Terus bilang begini, ayah sabus sabbu. Bagaimana bisa menyangka as-sabbu? Sabbu ini orang yang mabuk cinta. Sob itu kan artinya dituang. Saking banyaknya minum sampai mabuk, gitu. Bagaimana bisa menyangka seorang yang mabuk cinta, annal hubba, bahwasanya cinta itu mungkatimun, bisa disembunyikan? Tidak bisa. Orang kalau sudah cinta, sudah mabuk dalam kecintaannya. Orang mabuk itu kan ketahuan kan? Orang mabuk itu, nanti lihat orang mabuk itu kan ketahuan, oh mabuk, kan gitu kan. Orang mabuk cinta, bukan cuma mabuk khomer, orang mabuk cinta itu ketahuan, gak bisa disembunyikan. Cintanya itu gak bisa disembunyikan. Pura-pura gak cinta, tetap orang tahu kalau dia lagi cinta, dia lagi mabuk dalam cintanya. Itu yadul kholik. Di qasidahnya Habib Ali Al-Habsyi, di qasidah Huwan Nur itu yang sering dibawakan Tuan Guru Zaini, ya, Huwan Nur itu di antara bait-bait Huwan Nur itu ada Imam Habib Ali Al-Habsyi bilang begini, setelah beliau memuji Nabi Muhammad, terus beliau tuh kayak curhat sama kita, cerita sama kita. Setelah saya ini berusaha untuk menyembunyikan rasa cinta saya kepada Nabi,
Tapi kok ternyata sama saja, tetap ketahuan sama orang. Maka beliau menyatakan fasiyani indi bathuhu wa khafa'u. Sama saja. Mau saya tampakkan ya orang tahu, mau saya sembunyikan ya orang tahu kalau saya lagi mabuk cinta sama Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Nah, ini Imam Busiri ngomong sama dirinya sendiri. Gak bisa orang yang lagi sebu ini, orang yang mabuk cinta ini nggak bisa. Menyembunyikan cintanya nggak bisa. Tetap kelihatan. Jar orang Jawa tetap ketok, ketoro. Ya. Karena ma baina munsajimin, karena zahirnya dia itu munsajimin, satu, dia nangis terus, orang nangis terus kan aneh, kenapa dia nangis, kenapa dia sedih, pasti ada something, pasti ada sesuatu. Terus yang kedua, wa muttarimi, hatinya selalu bergetar, dirinya itu selalu dalam keadaan apa? Bingung dengan cintanya, kelihatanlah pokoknya. Hatinya selalu terbakar dengan kerinduan. Gak lega kalau gak ketemu dengan kekasihnya. Gak lega. Gak tenang kalau belum ketemu dengan kekasihnya. Itu kan hatinya berarti kan apa? Betul-betul apa? Terbakar dengan kerinduan. Ada lagi orang itu kalau cinta gak bisa deket. Seperti Sayyidina Bilal bin Rabah, muadzin Nabi radhiyallahu anhu. Ketika Nabi Muhammad wafat, Sayyidina Bilal itu gak kuat tinggal di Madinah. Padahal kan dekat sama Nabi harusnya. Kenapa? Lah setiap lihat masjid ingat Nabi, nangis. Nanti lihat jalanan-jalanan Madinah, dia nangis, lihat pasar Madinah, nangis. Kenapa? Selalu teringat Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, wah saya tidak kuat ini kalau di Madinah ini, saya harus keluar dari Madinah. Saya harus pergi dari Madinah ini, nggak bisa saya di Madinah. Kenapa? Keinget terus. Nah kalau dulu Nabi Muhammadnya masih ada kan bisa langsung ketemu. Tapi ini Nabi Muhammadnya sudah nggak ada, wah, sudah harus keluar ini, nggak bisa ini. Keinget terus gitu ya. Maka akhirnya beliau hijrah, pergi ke Syam. Tidak tinggal di Madinah lagi karena kerinduan yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, lanjut lagi, diajak bicara lagi. Kamu ini gimana? Laulal hawa. Kalau bukan karena cinta, lam turikda ma'an ala talalin. Kamu gak akan menangis, ya, di reruntuhan rumahnya kekasihmu. Jadi gambaran ini ya, kiasan. Ibaratnya kekasihnya sudah pindah misalnya, nggak ada. Terus dia kayak meratapi tempat bekas dulu kekasihnya tinggal di situ. Dia sambil megang-megang apa rumah tadi itu sambil dia menangis. Menangis. Kalau bukan karena cinta, kamu nggak mungkin nangis ada di apa tempat-tempat yang di situ tadi itu kekasih kamu, mengingatkan kepada kekasih kamu. Yang kedua, wala arikta, kamu nggak mungkin begadang, insomnia, ya, lidzikril bani, karena mengingat alban. Alban ini pohon yang bunganya, pohon yang wangi, yang dari situ tuh wangi sekali. Alban ini terkenal di Arab, pohon yang wangi. Wal alami, kalau alam ini bukit yang ada di sekitaran Madinah, itu alami. Makanya di qasidah apa? Adfatayya jirotal alami. Jirotal alami, Nabi Muhammad adalah sampingnya bukit alami. Nah, di sini disebut juga di Burdah. Kamu gara-gara mengingat alban, ya, pohon yang ada di Madinah yang wangi itu, yang sangat lembut, ya, sangat halus pohonnya tadi itu.
kemudian alam bukit yang ada di Madinah. Kamu kalau ingat-ingat bukit itu kamu nggak bakal bisa tidur. Kamu kalau ingat itu kamu nggak bisa tidur. Berarti kan menandakan kamu rindu dengan seorang yang ada di dekat bukit alam dan di sekitaran pohon alban. Gitu. Ingat-ingat. Ya, kalau kita misalnya yang disayang misalnya orang mana, misalnya orang apa misalnya mana, makanan khasnya, kok ada makanan khasnya, ketika melihat makanan khas daerah tersebut, keinget sama kekasihnya. Ya Allah, kadang sampai nangis ketika melihat makanan khas tersebut, ingat sama kekasihnya. Misal, ini misal Dzul Kholik ya, misal. Ya. Ini ungkapan cintanya Imam Busiri ke Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Bukan ke cewek, bukan. Ke Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang cinta itu yang nggak bisa tidur, begadang. Bukan orang cinta itu turu ya, tidur terus, nggak cinta itu. Orang cinta itu kalau terfikir, terbayang, keinget sama kekasihnya atau hal-hal yang berkaitan, ada hubungannya dengan kekasihnya, kecintaannya, nggak bisa tidur dia, nggak bisa tidur. Contoh sahabat Nabi ada namanya Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu. Biasanya sholat jamaah ada di Nabawi. Berapa hari nggak kelihatan. Nah, Nabi orangnya perhatian. Nabi tanya sama sahabat, mana Thauban ini? Kok nggak kelihatan Thauban ini? Katanya para sahabat, sakit wahai Rasul, Thauban sakit. Kurus badannya, sakit. Ayo kita jenguk. Dijenguk sama Nabi Muhammad SAW Thauban ini. Jenguk sama Nabi, dilihat nggak kayak Thauban biasanya. Thauban biasanya seger, sehat, berangkat ke masjid, sholat berjamaah. Ini kurus, sakit, lemes, kayak orang nggak nafsu hidup gitu. Ditanya, kenapa engkau Thauban? Kok sampai engkau seperti ini, nggak seperti Thauban biasanya? Ternyata yang bikin Thauban itu sakit, kurus, apa? Cinta padamu wahai Rasul yang membuat saya seperti ini. Loh, ditanya lagi, loh emang ada apa dengan aku? Cinta kepada aku membuat kamu kurus ini kenapa? Ada apa? Kata Thauban, saya bayangin kalau saya ini masih di dunia, ini saya bisa berjamaah dengan engkau, majelis dengan engkau, duduk dengan engkau, memandang engkau, mendengarkan engkau. Tapi nanti di akhirat siapa saya? Kok saya ini bareng sama Rasulullah? Saya ini bukan siapa-siapa, kata Thauban. Itu yang membuat saya nggak bisa tidur, yang membuat saya nggak nafsu makan, karena saya kepikiran nanti di surga ini saya bareng sama Nabi nggak? Ketemu nggak sama Rasulullah? Coba kita ini pernah nggak mikir kayak gitu, Lik? Nanti di surga ketemu Nabi enggak ya? Terus sampai enggak bisa tidur, sampai enggak nafsu makan tuh yang makan pastel itu, ya. Diceritain Thauban tetap makan pastel, ya. Jadi sampai buat enggak nafsu makan, enggak bisa tidur, enggak ngantuk, enggak. Buat Thauban seperti itu. Rasulullah terdiam melihat cintanya Thauban ini luar biasa. Nah, direspon cintanya Thauban sama Allah. Jadi kalau cintanya karena Allah, tenang aja, jalur langit. Allah turun tangan. Nah, tugas kita angkat tangan biar Allah yang turun tangan. Saya ulangi, tugas kita angkat tangan biar Allah yang turun tangan. Turun firman Allah, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alim. Allah merespon cintanya Thauban, siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Nabi Muhammad, maka mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada, para solihin, para siddiqin. Tenang aja, kalau kita taat sama Allah sama Rasul, insya Allah kita minal katutin. Tahu minal katutin? Melu
Apa bahasa sini? Jar pian apa? Umpat, minal umpat. Umpat sidin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan para rasulullah sallallahu alaihi. Ikut langsung seger Thauban mendengarkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ayat tersebut. Luar biasa ini sahabat ini. Dilanjut lagi sama Imam Busiri. Fa kaifa tungkiru hubban. Ajak bicara dirinya lagi di sini. Yang tadi nggak ngaku cinta itu diprotes. Fa kaifa tungkiru hubban. Bagaimana bisa kamu mengingkari rasa cinta? Ba'da ma syahidat, setelah ada saksinya. Loh, kamu ini nggak ngaku cinta, mengingkari kamu tuh nggak cinta, padahal sudah ada saksi. Apa saksinya? Udulud dam'i wassaqam. Air mata kamu, saksi pertama. Saqam, sakit pada tubuh kamu yang tidak bisa tidur. Matanya, orang nggak bisa tidur, matanya kan kelihatan, ya kan? Tubuhnya kurus, nggak nafsu makan, kelihatan sakit. Loh, dua saksi ini nggak bisa berbohong. Kamu mulutnya bisa ngomong, saya nggak cinta kok, saya nggak lagi mabuk cinta, saya nggak lagi saya nggak lagi rindu. Tapi ketika orang lihat dua saksi ini, nangis terus, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis, gitu kan? Terus sama badannya itu, dia tadi itu nggak nafsu ini, nggak nafsu itu. Oh, dua saksi ini nggak bisa dibohongi. Udul, adil ini. Kalau manusia bisa kizib, bisa bohong, tapi ini air mata sama sakit dalam tubuh nggak bisa bohong. Nyata kok, zahir kok, kelihatan kok. Kamu jangan sekali-kali nggak ngaku kalau kamu cinta. Saksinya sudah ada loh ya, melekat dalam diri kamu. Bukan hanya itu, tangisannya bukan cuman nangis selesai. Nangisnya itu dari seringnya menangis. Wa athbatal wajdu, membuat bekas. Al wajdu, kesedihan karena kerinduan. Kesedihan karena cinta. Membuat bekas apa? Khattaya abratin. Di dua pipi tadi itu yang terus nangis. Orang sering nangis itu kelihatan. Di bawah matanya itu kelihatan. Ada bekas. Kelihatan. Wadonan dan kurus. Rasa sedih kamu karena cinta. Rasa apa ya? Rasa kerinduan kamu yang membara. Itu membuat bekas air mata kamu sama tubuh kamu tadi itu membekas. Seperti apa? Mithlal bahari. Bahar ini bunga yang warnanya kuning. Seperti bunga yang warna kuning. Kuning itu maksudnya tubuh orang yang sakit kuning itu loh. Nah, diibaratkan seperti bunga bahar. Sakit apa? Kuning. Ala khaddaika wal anami. Kalau anami ini bunga yang warnanya merah. Kenapa? Air matanya kemarin kan Imam Busiri bilang kan, mazajta dam'an jara mim muklatim bidam. Air mata yang bercampur dengan darah. Berarti kenapa disebut anami? Karena air matanya bercampur dengan darah. Darah warnanya apa, Lek? Merah. Makanya bunganya diibaratkan bunga anami, bunga yang warnanya merah. Ini loh tingginya bahasanya Imam Busiri, sampai menggambarkannya dengan bunga yang warna kuning, bunga yang warna merah. Terakhir, naam, ngaku akhirnya, naam, nggih, ya. Apa? Nggih ya, sini sama ya, nggih, iya, saya memang lagi dilanda kerinduan. Saya memang lagi CIN, ya, udah nggak bisa ngelak, apa ngelak? Nggak bisa menghindar sudah. Sidin ketahuan, ketahuan beliau, udah nggak bisa, udah kelihatan ciri-cirinya, tadi itu saksi-saksinya, kemudian apa ya terlihatlah dari tubuhnya beliau tadi itu, dari kerinduan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ngaku, naam, ya memang. Saya lagi cinta, saya lagi dilanda dengan kerinduan yang luar biasa. Dan Sarah ini
lintasan atau perjalanan di malam hari. Makanya perjalanan Nabi itu Isra. Kenapa? Di malam hari. Ayatnya kan juga subhanalladzi asra bi'abdi. Perjalanan malam hari. Berarti saro di sini lintasan pikiran yang terjadi di malam hari. Toifu itu hayalan. Naam, ya, saya memang lagi cinta. Dan tiap malam saro terlintas toifu, bayangan, membayangkan man ahwa, seorang yang aku cinta. Tiap malam terlintas terus namanya Muhammad, 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 Muhammad. Bukan Muhammad Al-Mutahhar, Muhammad Rasulullah. Ya, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, 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 Muhammad. Fa'arraqani, sehingga membuat saya begadang, gak bisa tidur. Malamnya sholawat terus, malamnya baca burdah, malamnya baca tiba, simtud duror, baca syaraful anam, barzanji dan seterusnya. Ingat Nabi Muhammad SAW. Bukan scroll TikTok, kecuali kalau tentang Nabi. Ya, misalnya saya potongan ceramah saya tentang Nabi, ya itu baru mengingat Nabi itu. Ya. Nah, ini yang penting ini. Kita harus tahu. Wal hubbu, dan cinta itu ya'taribul ladzati bil alami, bercampur bukan hanya kelezatan tapi juga ada alami, ada rasa sakit pada cinta. Jadi cinta itu enggak terus enak terus. Orang nikah, wah sakinah mawadah warahmah. Loh ya ada lika-likunya kayak tangga, namanya aja rumah tangga, naik tangga. Naik turun tangga harus hati-hati, Lek. Jangan terburu-buru, jangan loncat-loncat, jangan banyakkan tingkah. Ini ada dua makna. Nggak, itu jomblo, nggak usah komentar kamu ya. Ya. Ada dua makna. Ada dua makna. Pertama, orang cinta harus siap sakit. Siap. Berjuang kok. Untuk cintanya kok. Untuk mahabbahnya kok. Ya enggak? Tuh lihat sahabat Nabi itu. Bagaimana perjuangannya mereka? Itu siapa? Contoh, Sayyidina Tolhah. Sayyidina Tolhah itu pemanahnya Rasulullah. Ketika perang Uhud, kan itu kan luar biasa itu. Banyak panah yang menghujani Nabi Muhammad SAW. Itu Tolhah jadi tamengnya Nabi Muhammad. Karena cinta kok. Ya siap tertusuk dong. Sampai diriwayatkan 39 anak panah, tangannya sampai lumpuh. Ada riwayat jarinya yang lumpuh, ada riwayat tangannya sampai lumpuh Sayyidina Tolhah itu. Kenapa? Tertusuk karena cinta kepada Nabi, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh, Sayyidina Zaid bin Dathinah dipegang, ditawan sama orang-orang kafir Quraisy. Sudah disalib, diancam, matanya mau dicongkel, kukunya mau dicabut, lidahnya mau dipotong, macam-macam sudah diancam. Terus bilang begini, kamu gak jadi kami siksa, pulang bawa ke sini Muhammad, kamu bisa aman sama keluarga kamu. Muhammad bawa ke sini menggantikan posisi kamu. Tawa malah Zaidnya, ini mau dipotong, mau dicongkel loh, mau dikeluarin matanya malah ketawa, dibilangin gitu. Kok Nabi menggantikan posisi saya? Seandainya saat ini Nabi tertusuk duri, itu saya nggak rela, katanya Zaid. Dah siksa saya, yang penting Nabi Muhammad SAW tidak tersakiti. Oh, sampai orang yang menawan Zaid tadi itu menyatakan, ma ra'aina ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Kami gak pernah lihat orang mencintai seseorang melebihi sahabat-sahabatnya Muhammad mencintai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
luar biasa. Ini cinta, siap berkorban. Kan gitu. Jadi makna yang pertama tadi apa? Apa tadi? Orang kalau cinta sudah siap apa? Sakit, loro kabeh. Ya, kata orang Jawa, ajar orang Jawa ya. Yang kedua, makna wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Makna yang kedua adalah apa? Rasa sakit dalam proses cinta akan kalah, tidak terasa karena dijalani dengan cinta. Sesakit apapun rasa cinta dalam proses cinta, maka gak akan kerasa. Santai dia menjalani, tenang dia, seneng kok, jalani dong, seneng kok. Seperti para sahabat. Contoh, Sayyidina Bilal bin Rabah, muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dibeli, dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu Sayyidina Bilal ketika ketahuan masuk Islam oleh tuannya, majikannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Namanya siapa? Umayyah. Itu disiksa, mohon maaf, ditelanjangi, ditaruh di tengah padang pasir, ditidurkan di padang pasir, ditimpa batu yang besar, terus dicambuk bertubi-tubi. Beliau, mungkin kalau kita aduh, ampun gitu ya. Beliau yang terulang dari lisannya, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad, los begitu. Qul huwallahu ahad. Tetap ahadun ahad, sampai heran. Bahkan dalam riwayat dikatakan disenandungkan kayak orang qasidah gitu loh, kayak orang apa ya? Ya bersyair begitu, orang qasidah begitu, dilagukan. Ahadun ahad kan suaranya enak Sayyidina Bilal tuh. Dilagukan itu ahadun ahadnya itu. Tambah pegel, tambah jengkel Umayyah, dicambuk, tambah enak lagunya. Ahadun ahad, ahadun ahad. Suara saya memang enggak enak ya. Ya ini saya cuma menirukan riwayatnya saja. Itu sampai heran, "Loh kamu ini?" Setelah dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar, karena akhirnya dibeli sama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar melihat begitu, kasihan, dibeli dengan harga 5 uqiyah. 5 uqiyah itu kalau didolarkan 20 ribuan dolar. 20 ribu dolar, kalau sekarang kursnya itu naik, ya, misal 18 ribu ya Pak Teguh ya, 360 juta, 20 ribu dolar, berarti kan 360 juta, betul kan? Dibayar dengan harga kurang lebih ya 360 juta. Katanya Umayyah, "Loh, kok kamu bayar mahal? Kamu kalau bilang sama saya, kamu beli murah tak jual sama saya ini, tidak butuh saya sama ini." Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bagaimana menghargai cintanya siapa? Bilal kepada Allah dan Rasulullah sampai seperti itu. Bayangkan loh, telanjang, kulitnya nempel padang pasir yang terik mataharinya luar biasa. Umrah gimana Lek kalau musim panas Lek? Panas ya? Panas sekali. Panas kan? Itu ditimpa batu-batunya juga otomatis kena air matahari kan apa? Panas juga. Masih dicambuk. Itu lagu ahadun ahad malahan. Itu dihargai mahal oleh Sayyidina Abu Bakar. Tak beli gak apa-apa mahal. Seandainya Sayyidina Abu Bakar ngomong sama Umayyah, seandainya kamu gak nerima 360 juta saya ini, kamu jual dia miliaran, tetap saya beli. Karena apa? Melihat bagaimana perjuangan Sayyidina Bilal. Sudah dibeli, sahabat ini nanya, "Kok kamu kok malah nyanyi itu loh? Disiksa kok malah nyanyi?" Sayyidina Bilal bilang, "Aku melakukan menyenandungkan zikir kepada Allah, ternyata rasa nikmatnya mengalahkan rasa sakitnya." Allah, wah tidak sampai kita hanya cerita saja, kita cuman masya Allah gitu aja kita. Ya Allah, mudah-mudahan tadilah minal apa tadi, minal katutin apa tadi, minal umpat lah ya, minal umpat ya. Umpat beliau insya Allah.
Yang penting jangan mengumpat. Mengumpat itu dosa ya. Tapi kalau umpat ikut ya. Umpat sidin insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah manfaat. To be continue. Ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Kisah-kisah yang lain. Insyaallah umur panjang, sehat afiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair jazak. Itu tadi yang bisa kita bawa pulang. Semua masalah yang kita hadapi di dunia ini, semua penderitaan apapun yang ada di atas muka bumi ini ketika kita hidup, semuanya bisa hilang dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Bilal, insyaallah kita kalau tambah cinta kita kepada Allah, kita yakin semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan bercampur rasa pedih itu dengan rasa kelezatan, karena itu adalah datangnya dari kekasih kita yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mari kita mendengarkan insyaallah doa dan mungkin sedikit kalimat yang akan disampaikan oleh Haji Andi. Moga waktu dan tempat seperti yang selalu ala Nabi Muhammad. Biniatul qabul tamami kulli sultalaban ridha dan hadar na'ana wa nawasana waswala hajatina hawajibna wa dunya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak perlu ditambahi karena sudah enak betul. Ya, ngajinya luar biasa beliau. Nanti ditambahi pas tambahnya ndak enak, wah kacau. Sudah cukup saya kira, luar biasa ya, untuk obat hati kita, menambah kecintaan kita kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan majlis ini, terutama Haji Teguh yang dengan sebabnya beliau kita kumpul di sini, mendapatkan kecintaan daripada Allah, kecintaan daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kita semuanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi amin. Allahumma ya azim sultan ya qadim al-ihsan ya daiman na'ma ya basitur rizqi ya kathir al-khairat ya wasil al-'ata ya dafi al-bala ya dafi al-bala ya dafi al-bala wa ya sami' ad-du'a ya hadir laysa biqaib ya mawjud inda syada'id ya khafi al-lutfi ya latif as-sun haliman la ya'jal. Iqdi hajatina ya Allah, iqdi hajatina ya Allah, iqdi hajatina ya Allah min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tughliqa biha 'anna abwabasy syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyya wa nasira. Anta waliyuna ya Allah, anta waliyuna ya Allah, anta waliyuna ya Allah, maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Warzuqna ya Allah kamalal mutaba'ah zahiran wa batinan fi afiyati was salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana husnal khatimah inda ajalina qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzaban nar. Sallallahu nabiyil ummi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Acara pada malam ini sudah selesai. Kita doakan semoga Pak Haji Teguh, Ibu Puji dan seluruh keluarga besar beliau jaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita guru-guru kita terutama Haji Andi dan juga Habib Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah, diberi kesehatan zahir wa batinan, dan seluruh daripada santri-santri pondok pesantren apa ini?
tanwirul Islam, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ilmu yang banyak manfaat dunia hingga akhirat, dan selalu guru-gurunya pula dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan grup hadrah Ahbabul Mustafa tadi, ya, Ahbabul Mustafa, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jomblo gendang rabi, banter, yang sudah menikah dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, dan seluruh daripada kita yang hadir di sini, keluarga kita yang ada di rumah, siapapun yang meminta doa kepada kita, dikabulkan semua hajatnya kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rabbana i'tarafna على لظى أشرفنا فاكتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو حيزة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا. مصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد ضص سحبي والحمد لله في البدء والتناهي. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.